Biarlah Tuhan apa yang kami dengarkan melalui firman-Mu pada saat ini, kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Inilah doa kami, kiranya terima dan sempurnakanlah doa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan segala puji dan syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, seluruh jemaat HKBP Sitabo-Tabo dan seluruh pemirsa Nusantara TV dimanapun berada pada saat ini, minggu ini kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Ulangan pasal 30 yang dimulai dari ayat 15 sampai ayat 20. Ulangan 30 ayat 15 sampai ayat 20. Beginilah bunyi firman Tuhan. Ingatlah aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa, tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberinya kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan merenungkan sebuah perikop atau sebuah bagian penting dari kitab Ulangan, di mana membicarakan tentang pilihan hidup. Membicarakan tentang pilihan hidup. Sebuah pilihan yang menentukan berkat atau kutuk. Sebuah pilihan yang menentukan hidup atau kematian. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kalau kita melihat latar belakang kitab Ulangan, bahwa kitab Ulangan adalah sebuah kitab yang berisi pengulangan dan penekanan tentang hukum-hukum serta perjanjian Tuhan kepada bangsa Israel, di mana sesaat sebelum mereka memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Musa memimpin yang telah menyertai mereka selama 40 tahun di padang gurun, dan kini berdiri di ambang batas Kanaan, menyerahkan estafet, yaitu kepemimpinan, kepada Yosua. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, kalau kita lihat di
kitab Ulangan pasal 30 ini, Musa menyampaikan salah satu pesan terakhir dan paling penting kepada generasi baru di tengah-tengah bangsa Israel. Ia tidak hanya mengingatkan mereka tentang sejarah. Dia tidak mengingatkan tentang hanya sejarah dan hanya janji-janji Tuhan, tetapi memberikan mereka sebuah pilihan. Menawarkan kepada mereka sebuah pilihan yang sangat jelas, yaitu kita lihat tadi, hidup atau mati, berkat atau kutuk. Itu yang diperintahkan oleh di dalam khotbah kita pada saat ini, memilih tentang sejarah, yaitu hidup atau mati, berkat atau kutuk. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, pilihan ini bukanlah pilihan netral, melainkan pilihan yang memiliki atau harus memiliki konsekuensi kekal. Dan disinilah Musa mengingatkan dan Musa memastikan bahwa mereka sepenuhnya memahami bahwa kesetiaan kepada Tuhan, kesetiaan mereka itu adalah kunci untuk menikmati tentang janji-janji dari Allah. Bisa kita lihat Bapak Ibu saudara-saudara di ayat 15 sampai dengan ayat 16 dikatakan, ingatlah aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Yang artinya Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, di dalam ayat 15 ini Musa secara lugas memperhadapkan sebuah pilihan fundamental kepada bangsa Israel. Yang mengatakan tadi, lihatlah pada hari ini, ku perhadapkan kepadamu kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kemalangan. Jadi pernyataan ini Bapak Ibu saudara-saudara bukan hanya secara retorika atau sekedar retorika, melainkan sebuah realitas di mana mereka menuntut keputusan dengan konkret. Jadi bisa kita lihat Bapak Ibu saudara-saudara, ketika Musa menegaskan bahwa tidak ada pilihan, bahwa tidak ada pilihan netral atau memilih secara dua-duanya, tetapi setiap individu, setiap manusia akan memilih salah satu dari dua jalur yang saling bertentangan tadi. Harus memilih salah satu jalur yang bertentangan, kehidupan dan keberuntungan, yaitu mewakili segala hal-hal yang baik yang berasal dari Tuhan kita dan berkat dari Tuhan, termasuk tadi kesejahteraan, termasuk pertumbuhan dan juga pemenuhan tentang janji-janji dari Allah. Sebaliknya Bapak Ibu saudara-saudara, kematian dan kemalangan melambangkan keterpisahan seseorang, keterpisahan kita dari Tuhan, yaitu penderitaan, kehancuran dan kegagalan yang tak terelakkan akibat ketidaktaatan. Itu yang kita terima. Dan ini salah satu gambaran yang jelas bahwa konsekuensi langsung dan serius dari setiap pilihan yang kita pilih, yang dipilih oleh umat Allah. Sehingga di ayat 16 dijelaskan kembali bahwa bagaimana seseorang dapat memilih jalur kehidupan, bagaimana seseorang memilih keberuntungan. Di dalam khotbah ini, di dalam kehidupan seseorang, Musa memerintahkan mereka untuk mengasihi Tuhan Allah. Jadi hanya melalui mengasihi Tuhan Allah, mereka bisa memilih kehidupan,
Mengasihi Tuhan Allah di sini Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih bukan hanya sekedar emosi, bukan hanya sekedar perasaan sesaat, tetapi sebuah komitmen yang mendalam dalam tindakan dan perbuatan, yaitu tadi ketaatan. Jadi melalui ketaatan, hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, berarti berjalan sesuai dengan kehendak Allah, berjalan dengan prinsip-prinsip yang dikehendaki oleh Allah, sementara berpegang pada perintah-perintahnya, menunjukkan juga kesediaan untuk mematuhi sebuah perintah atau instruksi dari Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, janji yang menyertainya sangat jelas di dalam khotbah kita pada saat ini. Janji yang menyertainya sangat jelas dan menggembirakan supaya engkau hidup, supaya engkau bertambah banyak, serta supaya engkau diberkati oleh Tuhan Allahmu ke negeri kemana engkau pergi untuk mendudukinya. Jadi dilanjutkan lagi dalam khotbah kita pada saat ini bahwa berkat Tuhan akan meliputi kelimpahan hidup, bertumbuh dalam gudang, bertumbuh populasi dan keberhasilan, dan memiliki bahwa mereka akan mendiami suatu tempat, yaitu tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan Allah, yaitu tanah Kanaan. Yang berikut Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, di ayat 17 sampai di ayat 18 juga dikatakan, tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Jadi kita lihat di dalam ayat yang ke-17 ini menjanjikan gambaran yang selalu menakutkan tentang konsekuensi ketika seseorang berpaling dari Allah. Ketika seseorang berpaling dari Tuhan. Itu yang dikatakan tadi. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengarkan, melainkan membiarkan dirimu disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Artinya Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, Musa memperingatkan bahwa masalah utama bukanlah sekedar melakukan kesalahan kecil. Tetapi yang dituntut di sini adalah perubahan secara loyalitas. Perubahan secara loyalitas. Ketika hati seseorang menjauh dari Tuhan, ia cenderung menolak, bahkan cenderung mendengarkan bimbingan dari Tuhan. Ketika seseorang menolak ini, bahwa seseorang pasti menjauh dari Tuhan. Penolakan ini kemudian membuka pintu lebar-lebar bagi penyesatan, khususnya tadi godaan, di mana mereka kembali lagi menyembah Allah-Allah lain. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, mereka diingatkan bagaimana bangsa Israel yang selama ini menyembah berhala, yang selama ini lebih percaya kepada dewa-dewa yang yang ada di tengah-tengah bangsa Israel. Musa sangat menekankan bahwa ada risiko besar bagi mereka yang berkompromi dalam iman yang salah, yang memilih untuk mengabdi pada hal-hal duniawi, yang memilih untuk mengabdi pada hal-hal yang fana daripada kepada Tuhan. Jadi konsekuensi dari pilihan yang salah ini sangat jelas, yaitu menakutkan. Seperti yang ditegaskan Musa di ayat 18, maka aku akan memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa.
Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih, ada pernyataan yang mengatakan pastilah kamu akan binasa. Pastilah kamu akan binasa. Jadi tidak memberikan ruang untuk keraguan. Dan ada Allah atau janji yang pasti akan terwujud jika mereka memilih jalan melalui ketidaktaatan mereka, yaitu menyembah berhala-berhala. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, Musa juga membuat pernyataan yang sangat dramatis dan bisa kita lihat di ayat 19 yang berkata, Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Artinya Bapak Ibu saudara-saudara, Musa memanggil langit dan bumi sebagai saksi menegaskan betapa seriusnya Allah untuk mengingatkan mereka. Jadi bukan hanya sebagai nasihat saja, bukan hanya sebagai perintah saja, tetapi lebih dari situ ada sebuah deklarasi yang disaksikan oleh seluruh ciptaan. Jadi dipanggil, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi. Jadi disaksikan oleh seluruh ciptaan. Pilihan hanya dihadapkan kembali melalui kehidupan mereka masing-masing. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita juga diperhadapkan selalu dalam pilihan. Dalam kehidupan kita setiap saat kita diperhadapkan kembali kepada pilihan. Tetapi pada saat ini kita diingatkan bahwa sangat tegas, pilihlah kehidupan. Kita diingatkan untuk memilih kehidupan. Apabila kita memilih kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita mendapatkan suatu hal yang sangat luar biasa yang kita terima dari Tuhan. Di ayat 20 dikatakan, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut kepadanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Jadi dalam nas ini bahwa Musa kembali menegaskan bahwa kasih Allah kepada manusia yaitu melalui pilihan yang benar. Jadi dakolan marhiti-hitihon perasaan semata. Bukan hanya kita memilih Allah, memilih kehidupan hanya perasaan semata. Melainkan ketika kita memilih kehidupan, memilih Allah, berarti kita telah mendengarkan suaranya. Kita telah mendengarkan segala aturan, perintah yang diberikan oleh Allah kepada umat Israel dan juga kepada kita pada saat ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, meskipun firman ini disampaikan ribuan tahun yang lalu kepada bangsa Israel, tetapi pada saat ini juga firman ini sangat relevan juga harus kita hidupi. Firman ini menjadi pesan yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mampu untuk memilih dan jangan salah pilih. Mampu kita memilih dan jangan sampai salah kita untuk memilih. Seperti yang kita lihat dalam khotbah kita, bangsa Israel yang diperhadapkan tadi pada pilihan, kita pun pada setiap hari diperhadapkan pada pilihan-pilihan yang menentukan arah hidup kita.
Jadi pilihan kita, Bapak Ibu saudara-saudara, menentukan arah hidup kita. Apakah kita memilih kesibukan-kesibukan duniawi? Apakah kita hanya memilih keinginan-keinginan pribadi? Atau apakah kita memilih Allah? Karena Allah telah mengasihi kita. Allah telah mengasihi umatnya. Jadi mengasihi Tuhan, mengasihi Allah bukan berarti hidup tanpa masalah. Mengasihi Allah, mengasihi Tuhan kita bukan berarti hidup tanpa masalah. Bukan berarti hidup tanpa tantangan. Namun mengasihi Tuhan berarti memiliki fondasi yang sangat kokoh. Dasar yang sangat kokoh untuk menjalani segala kehidupan kita. Itu yang diingatkan dalam khotbah kita pada saat ini. Bagaimana kita selalu mengasihi Tuhan. Bagaimana kita selalu hidup dalam perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita Bapak Ibu saudara-saudara memprioritaskan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Supaya kita meluangkan waktu kita bersama-sama dengan Tuhan. Meluangkan waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan melalui doa-doa. Melalui mendengarkan firman Tuhan, bahkan juga membaca firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita diingatkan Bapak Ibu saudara-saudara untuk selalu mentaati perintahnya. Untuk selalu mentaati akan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebagaimana kita selalu diingatkan bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudara, mampukah kita mengikuti Dia? Mampukah kita memilih Dia? Atau mampukah kita seperti topik minggu kita yang mengatakan pada minggu hari ini, mengasihi Tuhan dan hidup menurut jalannya. Kita sudah mengetahui apa yang diinginkan Tuhan dari kita masing-masing. Apa yang diharapkan Tuhan dari kita Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, yaitu kita mampu mengasihi Tuhan, mampu hidup bahkan menurut jalannya. Jadi diingatkan pada minggu kita hari ini Bapak Ibu saudara-saudara, ikuti bimbingan, ikuti arahan dari Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita, sehingga nyata dalam kehidupan kita bahwa kita telah mengasihi Tuhan dan telah hidup menurut jalannya. Amin, kita berdoa. Kembali kami Tuhan mengucapkan segala puji dan syukur atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pada minggu hari ini. Yang mengingatkan kami Tuhan, supaya kami mengasihi Tuhan, mengingatkan kami supaya kami hidup menurut jalan yang Kau kehendaki di dalam kehidupan kami masing-masing. Ingatkan kami Tuhan di setiap kehidupan kami, agar kami Tuhan bisa merasakan bahwa Tuhan selalu memberkati kami. Tuhan selalu melindungi kami, supaya kami Tuhan selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Kiranya firman-Mu yang telah kami dengarkan di dalam ibadah minggu kami pada saat ini Tuhan, memberikan kehidupan yang baru kepada kami, supaya kami Tuhan mampu mengasihi Tuhan dan mampu hidup menurut jalan-jalan yang Kau kehendaki di dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati Tuhan seluruh warga jemaat-Mu di dalam setiap pekerjaan mereka, di dalam setiap aktivitas mereka. Biarlah Tuhan yang selalu melindungi, Tuhan yang selalu memberkati segala pekerjaan mereka. Berkati juga Tuhan seluruh anak-anak jemaat-Mu. Tuhan memberikan hikmat,
memberikan kebijaksanaan kepada seluruh anak-anak jemaat-Mu. Supaya anak-anak jemaat-Mu Tuhan, anak-anak yang takut akan Tuhan, selalu berpegang dan hidup menurut perintah-perintah Tuhan. Berkati juga Tuhan setiap program gereja-Mu, supaya kami Tuhan bisa bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu melalui pelayanan kami, melalui program-program gereja-Mu yang akan kami layani di setiap program gereja-Mu. Berkati juga Tuhan warta jemaat yang telah kami dengarkan di dalam ibadah minggu kami hari ini. Semuanya itu Tuhan kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Dan juga Tuhan warta persembahan, kiranya berkati Tuhan seluruh persembahan yang diberikan oleh jemaat-Mu. Terimalah Tuhan segala persembahan kami. Karena persembahan kami itu Tuhan, kami dapatkan melalui berkat yang daripada Tuhan. Dan sebahagian dari berkat yang Kau berikan kepada kami, kami serahkan kembali kepada-Mu Tuhan melalui gereja-Mu ini. Bapa kami yang di sorga, berkati kami Tuhan bila mana sebentar lagi kami akan meninggalkan gereja-Mu ini Tuhan, menuju rumah kami masing-masing. Berkati kami Tuhan, hantarkan kami ke rumah kami masing-masing dalam keadaan sehat. Inilah doa dan permohonan kami. Kiranya terima dan sempurnakanlah doa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.